Baik, kembali lagi bersama saya Kade Agustina Pradika dari Informatika Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah gelombang bunyi yang bersumber dari instrumen dan juga vokal dalam domain waktu dan juga frekuensi. Di sini saya menggunakan Python dan juga Audacity. Untuk library-nya saya menggunakan TimBSP. Untuk referensinya saya akan cantumkan pada deskripsi. Yang pertama, untuk gelombang bunyinya saya menggunakan nada do re mi fa sol la si do untuk memudahkan dalam menganalisis gelombang bunyi. Untuk instrumen saya menggunakan alat yaitu piano. Sedangkan untuk vokalnya saya menggunakan suara saya sendiri. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, setelah merekam gelombang bunyi tersebut, kita akan import ke programnya dan kita akan lakukan plotting untuk melihat kedua gelombang bunyi tersebut. Ini merupakan gelombang bunyi dari instrumen di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan gelombang bunyi dari vokal. Dari kedua bentuk gelombang bunyi tersebut, nampak sedikit perbedaan dan juga persamaan. Untuk perbedaannya, yang pertama itu ada sekat atau titik jeda, yang mana frekuensi memang tidak terdapat pada waktu tersebut. Selain itu, terdapat juga perbedaan amplitudo antara satu amplitudo pasti jelas. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lakukan proses segmentasi yang mana memotong atau mengambil sebagian kecil dari gelombang bunyi tersebut. Untuk mengetahui perbedaan dari kedua gelombang bunyi tersebut, di sini saya sudah mensegmentasi gelombang tersebut menjadi beberapa bagian berdasarkan nadanya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saya juga sudah sesuaikan untuk durasi dan juga startnya. Dapat dilihat untuk perbandingan pada segmentasi gelombang do untuk instrumen terlihat lebih konsisten untuk bentuk gelombangnya dibandingkan dari gelombang yang di vokal. Kita juga dapat melihat perbedaan amplitudo pada gelombang instrumen. Amplitudonya mencapai 0,5, sedangkan pada vokal itu bisa mencapai 0,15. Terdapat juga beberapa fase atau dimulainya sebuah gelombang, yang mana pada vokal terdapat beberapa gelombang yang dimulai dari titik di atas 0, dan juga ada beberapa gelombang yang dimulai dari titik di bawah 0. Namun jika kita lihat lebih detail, lebih jelas lagi, kita di sini dapat melihat persamaan antara kedua gelombang. Kita lihat pada gelombang instrumen, meskipun memiliki gelombang yang lebih halus, tapi di sini kita dapat melihat polanya, yaitu gunung, lembah, dan di sini ada kenaikan sedikit gelombang, dan gunung lagi dan lembah lagi. Hal tersebut kita bisa dapat lihat pada gelombang vokal, yaitu gunung, lembah, dan sedikit ada kenaikan gelombang dan juga naik lagi. Ini merupakan pola yang sama antara kedua gelombang bunyi. Kita akan coba mencari pola tersebut pada nada yang berbeda. Misalnya pada nada re. Nah, pada nada re cukup signifikan kelihatan perbedaannya, namun di sini kita masih dapat melihat polanya. Yang mana untuk vokal dimulai dari gunung,
itu ini ada tingkatan gelombang 2 dan juga gunung lagi, atau diapit oleh 2 tingkatan gelombang. Di sini juga kita dapat lihat pada instrumen, dapat dilihat ini merupakan representasi dari kenaikan gelombang tersebut, namun memang amplitudenya itu lebih tinggi. Dan ini merupakan gunung yang diapit. Kita istilahkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan tampilkan semua nada dari gelombang instrumen dan juga vokal untuk melihat perbedaan dan juga persamaan yang dapat kita ambil dari kedua gelombang tersebut. Dari analisis tadi, kita mendapatkan bahwa memang terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama memang dari amplitude dari gelombang tersebut, dan juga tadi ada perbedaan fase dimulainya sebuah gelombang. Namun jika kita lihat, terdapat pola gelombang yang cenderung mirip. Nah, untuk gelombang vokalnya memiliki lebih banyak variasi amplitude daripada gelombang instrumennya. Itu kemungkinan karena dalam rekaman terdapat atau menangkap beberapa noise. Nah, dari domain waktu kita akan masuk ke domain frekuensi, yang mana kita akan mengubah sebuah gelombang menjadi sebuah spektrum. Untuk mengubah sebuah gelombang menjadi spektrum, kita membutuhkan fungsi yaitu make spectrum, yang mana di sini kita plotting dan nampak pada gambar. Untuk perbedaan antara kedua gelombang dapat dilihat. Untuk gelombang instrumen terdapat kenaikan yang signifikan pada frekuensi antara frekuensi satu dengan frekuensi yang lainnya. Namun pada gelombang vokal terdapat kenaikan gelombang yang tidak terlalu signifikan. Pada grafik terlihat pada gelombang instrumen terdapat kenaikan yang jarang-jarang atau pada beberapa titik dari frekuensi saja. Namun pada vokal terdapat banyak sekali kenaikan frekuensi. Nah, ini menandakan bahwa pada instrumen memiliki frekuensi yang konsisten, sedangkan pada vokal memiliki variasi frekuensi yang lebih banyak, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan analisis pada domain frekuensi dan waktu. Di sini saya menggunakan spektrogram, yang mana merupakan visualisasi dari frekuensi atau spektrum frekuensi yang bervariasi dalam waktu atau seiring dengan berjalannya waktu. Saya menggunakan fungsi yaitu plot spektrogram dengan parameter gelombang dan juga panjang dari spektrogram tersebut. Setelah itu kita akan ubah gelombang menjadi sebuah spektrogram dan kita akan print untuk time resolusi dan juga frekuensi resolusi, dan kita akan plotting spektrogramnya. Dari referensi yang saya baca, besar dari nilai setline ini menentukan time resolusi dan juga frekuensi resolusi. Semakin tinggi setline-nya, maka semakin tinggi frekuensi resolusi dan juga semakin rendah time resolusinya. Nah, di sini sudah ada untuk gelombangnya, dan di bawahnya merupakan gambar dari spektrogramnya. Saya menggunakan nilai panjang yaitu 100, 1000, dan juga 10.000. Itu juga berlaku untuk gelombang vokalnya yaitu 100, 1000, dan juga 10.000. Nah, dari ketiga gelombang tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan kualitas antara frekuensi dan juga waktu.
seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita akan gunakan spektrogram dengan nilai settingnya yaitu 1000. Untuk gelombang instrumennya di sini dapat terlihat untuk frekuensinya lebih teratur pada satuan waktunya, sedangkan untuk yang vokal untuk frekuensinya masih abstrak dan pada segmen do re mi fa sol la. Pada segmen fa sol la terdapat variasi frekuensi yang lebih banyak, misalnya pada frekuensi ke 1000 sampai ke 2000. Di sini juga terlihat kepekatan warna dari frekuensi tiap waktunya. Nah, di sini saya melakukan sedikit percobaan untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap kepekatan atau kerapatan dari gambar di spektrogram. Saya membuat sebuah sinyal sinus yang mana pertama yaitu dengan frekuensi yang sama. Namun dengan amplitude yang berbeda. Untuk sinyal yang pertama saya menggunakan amplitudenya 1, untuk sinyal yang kedua saya menggunakan amplitudenya 100. Dan dapat dilihat di sini bahwa memang amplitude tidak berpengaruh untuk tingkat warna pada spektrogram. Namun di sini jika saya mencoba untuk menurunkan frekuensinya, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kerapatan pada spektrogram untuk sinyal sinus yang pertama atau sinyal sinus yang sudah kita kecilkan frekuensinya. Nah, ini berarti tingkat kepekatan pada gambar spektrogram tersebut dipengaruhi oleh intensitas frekuensi pada satuan waktu atau domain waktu. Misalnya kita kembali lagi pada kasus yang pertama. Nah, misalnya pada gelombang dengan panjang 1000 ini kita mendapatkan bahwa untuk intensitas frekuensi 1000 pada detik pertama atau durasi pertama kesekian, kita melihat intensitasnya yang begitu besar. Namun pada pada detik yang kedua kita lihat intensitas yang sama namun pada frekuensi yang berbeda. Nah, kenapa frekuensinya naik terus? Karena memang pada nada do re mi fa sol la si do itu memang memiliki tingkat frekuensi yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi juga nadanya, nada dari gelombang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui atau menganalisis dan juga kita sedikit menyimpulkan masalah tadi gelombang, spektrum, dan juga spektrogram ini, kita sudah bisa mendapatkan pola dari kedua gelombang tersebut atau perbedaan dari kedua gelombang tersebut. Kita akan coba untuk mengimplementasinya atau kita akan coba untuk mengimplementasikannya pada sebuah bunyi yang lain. Di sini saya sudah membuat bunyi yaitu nyanyian balonku ada 5 dengan instrumen dan juga vokal. Nah, yang pertama yaitu
instrumen. Dapat mendengarkan. Untuk yang vokal saya gunakan suara saya sendiri. Balonku ada 5. Cukup sekian untuk mendengarkannya. Di sini sudah ada fungsi untuk mengimport file suara tersebut dan juga melakukan plottingnya. Dan nampak gelombangnya seperti ini. Dari analisis yang sudah kita lakukan di awal atau sebelumnya, kita mendapatkan bahwa pada gelombang instrumen dan juga vokal memiliki perbedaan pada amplitudenya, pada fasenya, dan juga pada variasi panjang gelombangnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan lakukan segmentasi untuk lebih jelasnya. Nah, untuk segmentasinya sendiri, kita melihat bahwa kedua gelombang ini memang memiliki bentuk yang berbeda. Namun jika kita lihat pola dari pembentuk gelombang tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kedua gelombang tersebut memiliki pola yang sama. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada segmentasi gelombang ini merupakan periodik, dan di sini juga terdapat gelombang yang berulang-ulang dengan bentuk yang hampir sama. Seperti pada tingkatan ini terdapat tingkatan gelombang itu pada vokal direpresentasikan pada tingkatan gelombang yang ini. Nah, pada tingkatan gelombang ini direpresentasikan pada tingkatan gelombang yang ini. Memang kita perlu lebih teliti dalam mengenali pola dari kedua gelombang tersebut. Setelah itu kita akan melakukan mengecek spektrum dari kedua gelombang. Dari penelitian sebelumnya juga didapat bahwa spektrum antara kedua gelombang memiliki intensitas frekuensi yang berbeda-beda. Untuk indie instrumen memiliki frekuensi yang konsisten, terlihat pada grafiknya. Pada beberapa titik frekuensi terlihat grafik melambung jauh pada desibelnya, sedangkan pada gelombang vokal terdapat lebih banyak kerapatan. Ini menandakan lebih banyak variasi dari frekuensi yang terdapat pada gelombang vokal tersebut. Nah, untuk spektrogramnya sendiri, dari penelitian yang sudah dijelaskan, yang sudah didapat di awal tadi, kita mendapatkan bahwa kedua gelombang tersebut memang memiliki pola yang sama. Seperti ini. Pada gelombang ini memiliki 4 segmen, dapat dikatakan 4 segmen. Ini bergantung dari bagaimana kita menyanyikan sebuah lagu tersebut. Sedangkan pada spektrogram juga divisualisasikan dalam 4 segmen. Dan spektrogram juga dipengaruhi oleh frekuensi dan juga waktu dari gelombang tersebut. Nah, kita akan melakukan analisis kembali lagi, namun pada aplikasi Audacity. Nah, di sini saya sudah memiliki dua gelombang. Gelombang yang sama kita analisis tadi, yaitu gelombang instrumen do re mi fa sol la si do dan juga gelombang musikal
mohon maaf, gelombang vokal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini saya memiliki gelombang tersebut dalam bentuk wave, sedangkan di sini saya memiliki gelombang tersebut dalam bentuk spektrogram. Nah, untuk gelombangnya sendiri, jika kita zoom, kita akan menemukan beberapa titik-titik itu merupakan sampel dari gelombang tersebut. Untuk titik-titiknya hampir sama atau sampelnya hampir sama karena saya menggunakan frekuensi yang sama, yaitu 44 kHz. Sedangkan pada spektrogram di sini baru terlihat signifikan atau perbedaan yang signifikan antara gelombang instrumen dan juga vokal. Yang mana pada instrumen terdapat frekuensi yang lebih konsisten terhadap waktu dan juga lebih segmen antara frekuensi yang memiliki tingkatan 1000, 2000, dan seterusnya. Sedangkan pada vokal dapat dilihat di sini terdapat banyak sekali frekuensi atau variasi frekuensi, mulai dari yang paling banyak yaitu di frekuensi 0 sampai ke 1000. Baik, dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa untuk gelombang instrumen dan juga gelombang musikal memang memiliki bentuk yang berbeda, namun pada pola gelombangnya masih sama. Dan juga pada bentuk spektrogramnya dan juga spektrumnya kita dapatkan bahwa intensitas dari frekuensi tersebut memiliki perbedaan antara instrumen dan juga vokal, yang mana instrumen memiliki frekuensi yang konsisten pada satuan frekuensi dan juga waktu, sedangkan pada musikal memiliki intensitas frekuensi yang lebih beragam. Itu mungkin disebabkan karena yang pertama itu noise, dan yang kedua memang kualitas dari suara dari manusia memang kompleks dan tidak setepat atau sebagus dari suara dari instrumen yang memang sudah ditentukan nadanya. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk analisis kali ini terhadap gelombang bunyi. Mohon maaf jika terdapat salah penafsiran dalam analisis kali ini. Untuk analisis ini memang hanya berupa hipotesa dan juga pengambilan kesimpulannya memang berupa hasil yang didapat dari saya atau yang mencoba untuk menganalisis seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dimohon diambil ilmunya. Baik, terima kasih.